Halo mas-mas guys, kembali lagi di channel Lugas bersama saya Alaika Faza. Kali ini kita akan membahas 5 soal dari 6 sampai 10 dari asesmen 2 materi barisan aritmatika geometri dari buku Intan Pariwara. Soal nomor 6, tempat duduk suatu gedung pertunjukan diatur sedemikian hingga baris paling depan terdapat 20 kursi mas-mas guys. Baris di belakangnya itu terdapat 4 kursi lebih banyak daripada baris di depannya. Ya, berarti suku pertama ini adalah 20 ya mas guys. Kemudian 4 kursi di belakangnya 4 kursi lebih banyak, berarti bedanya adalah 4 gitu ya. Jika di dalam gedung tersebut terdapat 12 baris kursi, berarti N-nya ada 12. Pernyataan yang benar terkait kursi di dalam gedung adalah, oke, ini modal kita untuk menyelesaikan soal ya. Yang pertama coba kita fokus pada pilihannya ya. Yang opsi pertama dan kedua ini membahas tentang suku ke-12 atau baris ke-12. Ini ada berapa kursi sebenarnya ya. Kita cari U12 sama dengan rumusnya apa? A ditambah 11B atau A ditambah N-1 kali B sama dengan A ditambah berapa, N-nya 11 ya, N-nya 11 N-nya 12 kurangi 1 11 B. Nah, kita masukkan nilai A-nya berapa tadi? 20 ditambah 11 kali bedanya 4 ya, jadinya 20 tambah 44. Nah, seperti ini mas guys. Jadi ada 64 ya. Nah, ini berarti jawaban A dan B ini salah. Harusnya 64 ya. Kemudian yang C, D, E kita lihat ya. Banyak seluruh kursi di gedung adalah 502 kursi. Nah, ini ada 12 baris ya. Berarti opsi C, D, E ini membahas tentang SN atau S12. SN rumusnya apa SN? Ya, N/2 dikali A ditambah berapa? UN ya, atau kita juga bisa pakai rumus N/2 dikali 2A ditambah N-1 kali B mas guys. Nah, silakan kalian pilih yang mana, bebas, tapi tergantung situasinya ya. Kalau UN nya nggak diketahui ya berarti kita pakai rumus yang kedua ini. Jadi untuk S12 saya geser ke sini. S12 itu sama dengan N-nya 12/2 dikali 2 kali A nya berapa tadi? 20 ya. 2 kali 20 ditambah N-1 berarti 12 kurangi 1 kali bedanya 4 sama dengan 6 dikali 40 ditambah 11 kali 4 44 ya, sama dengan 6 kali 84. Berapa nih 6 kali 84? 84 kali 6 ya, 24. 8 kali 6 48, 48 tambah 2 500. Jadi jawabannya ada 504 kursi di dalam gedung tersebut. Yang mana jawabannya yang benar adalah yang D mas guys. Oke mas guys, selanjutnya kita kerjakan soal nomor 7. Selama 25 hari Dinda berhasil memanen 12 kuintal cabai di kebunnya. Banyak cabai yang dipanen pada setiap harinya berbentuk barisan aritmatika. Jika pada hari pertama Dinda hanya dapat memanen 7 kilo, banyak cabai yang dipanen pada hari terakhir adalah, sekarang kita identifikasi. Yang pertama 25 hari, berarti N-nya ya, N-nya 25. Lalu apalagi nih, 12 kuintal itu total panennya. Total panen atau SN ya, 1200 kg. Lalu apalagi nih, jika pada hari pertama hanya dapat memanen 7 kilo, berarti suku pertamanya adalah 7 ya, 7 kilo. Yang ditanyakan adalah banyak cabai yang dipanen pada hari terakhir. Nah, yang ditanyakan adalah UN-nya mas guys ya. UN-nya berapa? Nah, kalau kita pakai rumus SN itu kan ada 2 ya. Nah, rumus SN itu ada 2, N/2 kali A ditambah UN
ya. Ada yang pakai rumus Sn sama dengan n per 2 dikali 2a ditambah n-1 kali beda, ya. Nah, berhubung di sini itu yang ditanyakan adalah UN, maka kalian tidak usah pakai rumus yang ini, yang kedua ini. Kalian cukup pakai rumus yang pertama karena lebih praktis, ya. Nah, kita pakai rumus yang pertama. Sn-nya 1200 kg, ya. Sama dengan n per 2, berarti 25 per 2 dikalikan suku pertama 7 ditambah, nah UN-nya ditanyakan. Lalu berikutnya gimana ini? Ya, 1200 kali 2 ya, jadinya 2400 sama dengan 25 kali 7 ditambah UN. Lalu 2400 nya dibagi 25 seperti ini, sama dengan 7 ditambah UN. 2400 bagi 5, kalau 100 bagi 25 4 ya, berarti 24 kali 4. 24 kali 4 itu 96 mas guys, sama dengan 7 ditambah UN. Nah, lanjut sini ya. Maka UN sama dengan 96 dikurangi 7 sama dengan 80 berapa? 16 89 ya mas guys. Berarti cabai yang dipanen pada hari ke-25 itu adalah 89 kg. Jawabannya A mas guys. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 8 mas guys. Perhatikan gambar lintasan perlombaan berikut. Dalam kotak tersedia 10 bendera. Bendera-bendera tersebut harus dipindahkan ke dalam botol yang tersedia satu demi satu secara urut dari botol nomor 1, ya. Semua peserta lomba mulai bergerak dari botol nomor 10, berarti dari sini. Kemudian jarak tempuh yang dilalui biar selesai gamenya, berarti kan mulainya dari sini ya, dari botol ini jarak antara botolnya 8, terus jarak antar botol pertama sama bendera ini 10. Berarti yang pertama dari lintasan awal kita anggap aja sebelum mengambil bendera ya. Sebelum mengambil bendera lintasan LO ya. Berarti 8-nya pada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 kali 8 ditambah lintasan 10 meter ya. Sama dengan berapa ini? 82 ya. Nah, lalu kita lanjutkan dari bendera menuju ke botol pertama atau lintasan dari botol 1. Berarti lintasan botol 1 itu 10 ya. Dari bendera ke sini kan 10. Lintasan menuju botol kedua ya, kedua itu berarti 10 tambah 10 tambah 8 gitu kan. Kan dari sini tadi ya, dari bendera ke botol pertama ini 10 meter. Nah, sekarang dari botol pertama ngambil menuju botol kedua, berarti 10 tambah 10 berarti 2 kali 10 ditambah 8 meter. Nah, gini set ya. Lalu untuk meletakkan ke botol ketiga, berarti kan dari posisi 2 ya, berarti lewat 10-nya 2 kali, 8-nya 1, terus 2 3. Nah, berarti 2 kali 10 ditambah 3 kali 8 gitu kan. Nah, terus botol keempat sekarang. Botol keempat juga sama, nanti lewat 10 meternya ini 2 kali 10. Nah, lalu kita hitung dari botol keempat ya, untuk menuju botol keempat maksudnya. Dari botol ketiga 1 2, nanti ke sini 3 4 5 ya. Berarti 5 kali 8. Nah, begitu polanya sudah mulai terlihat ya. Polanya sudah mulai terlihat di sini. Nah, jadi kalau sininya 2, sininya 1, kalau 3, kalau 4 5. Nah, terus sampai dengan botol ke 10. Berarti berapa kalau botol ke 10? 2 kali 10 ditambah berapa ini? 3 5. Berapa ini? Apa kita hitung aja ya, coba ya. Nah, ini 10. Terus sama dengan
28. Ini berapa nih? 20 tambah 24, 44. Terus ini berarti 20 tambah 40, 60. Ini selisihnya sama nggak mas guys? Ini ya, ini 16 ya. Dari 28 ke 44 16, dari 44 ke 60 juga 16. Nah, ini polanya udah ketemu. Jadi 16, ini 16, nanti juga akan 16. Nah, sekarang kita udah tahu polanya, sekarang cari SN-nya mas guys. Ya. SN-nya berarti dari botol 2 ke botol 10 itu ada 9 suku. Berarti N-nya kita ambil 9. Nah, SN sama dengan rumus N per 2 terus dikali A ditambah 2A ditambah N-1 kali beda ya, karena UN-nya belum kita ketahui. Nah, maka S9 sama dengan 9 per 2 dikali 2 kali suku pertama, berarti suku pertamanya 28 ditambah N-1, 9 kurangi 1 kali bedanya 16 sama dengan 9 per 2 dikali 56 ditambah 8 kali 16, 8 kali 16 48 128 ya, 128 sama dengan ya, bagi 2 ini berarti 9 per 2 ya, nanti dulu wes kita kali jumlahkan ini dulu, 128 tambah 56 ya, jadi 14, ini 8, ini 184 bagi 2 ya, jadinya 9 kali 92 ya, 9 kali 92 berapa? Kita hitung 92 kali 9 18, 81 tambah 2 82 sama dengan 828 meter ditambah dengan ini ya, lintasan awal tadi berarti 828 meter ditambah 92 meter sama dengan 0, ini berapa? Ini 12 920 meter mas guys ya, jadi jawabannya adalah yang C. Next kita ke soal nomor 9. Pada awal pengamatan terdapat 8 bakteri, berarti suku pertamanya adalah 8 bakteri, lalu setiap 24 jam masing-masing bakteri membelah diri menjadi 2. Jika 1/4 dari seluruh bakteri dimatikan setiap 96 jam, maka pernyataan yang benar adalah, oke, berarti gini, awalnya ada 8 bakteri ya, awalnya ada 8 bakteri. Nah, setelah 24 jam pertama ya, setelah 24 jam pertama itu berarti dari 8 menjadi 16 ya. Nah, setelah 24 jam kedua atau setelah 48 jam itu ada 32 bakteri. Nah, terus tambah 24 lagi, berapa ini? Tambah 24 jadinya 72 ya. Setelah 72 jam itu 32 menjadi 64 gitu kan. Nah, setelah 24 jam lagi berarti 96 jam bakterinya menjadi 128. Ini bakteri, ini yang atas jam ya, jam, ini saya hapus saja nih. Nah, gini, yang atas menunjukkan jam, yang bawah banyaknya bakteri. Nah, akan tetapi setelah 96 jam itu bakterinya dimatikan sebanyak 1/4 mas guys. Nah, berarti setiap 96 jam bakterinya itu berkurang 1/4-nya ya, 1/4 dari seluruh bakteri dimatikan. Nah, berarti sisanya ya, yang mati itu 1/4, sisanya berarti 3/4 dikali 128 sama dengan berapa ini? 128 dibagi 4, 32. Nah, 32 dikali 3, nah gini, jadinya 96 bakteri. Yang masih hidup ada 96 bakteri. Sedangkan 1/4-nya, 1/4 dari 128 yaitu 32 itu mati
ya. Berarti yang tersisa adalah 96 bakteri. Sekarang kita mulai lagi siklusnya ya. 96 jam ya. Setelah 96 jam bakterinya ada 96. Kebetulan sama ya. Setelah 96 jam bakterinya ada 96. Nah, pada 24 jam berikutnya atau setelah berapa ini 120 jam itu bakterinya ada 192 bakteri. Nah, tambah lagi 24 jam lagi 144 jam ya, bakterinya ada berapa ini 192 kali 2 384 ya bakteri. Tambah lagi 24 lagi jadinya 168 ya, 186 jam bakterinya berlipat lagi menjadi 768 bakteri. Nah, setelah itu tambah lagi 24 jam lagi jadinya 190 benar ya, 192 jam. Bakterinya 2 kali lipatnya lagi yaitu 768 kali 2 16, ini 13, ini 15 ya, 1536 bakteri. Nah, tapi setelah pengulangan 96 jam berikutnya, berarti 96 tambah 96 kan 192 ya. Nah, ini terjadi lagi pemusnahan atau pematian lagi. Seperempatnya mati, seperempat dari sini bakterinya mati. Berarti sisanya adalah 3/4 bagian ya, dikalikan 1536. Nah, berarti 1536 dibagi 4 dulu ya. Ini 3, 12, terus ini 33, ini 8, 32, terus 164. Nah, sehingga bakteri yang masih hidup adalah 380. Ini belum dikalikan 3 ya. Dan tempatnya juga bukan di sini. Nyasar kok bisa di sini ya? Harusnya bukan di sini. Harusnya di sini. Nah, ini 3 kali 384 atau kita hitung lagi 384 kali 3 12, 8 kali 4 8 kali 3 24, 25, 3 kali 3 9 tambah 2 jadi 11, 1152. Nah, mana jawaban yang benar? Jawaban yang benar coba kita cek ya. 96 jam itu masih ada 96 bakteri. Salah, ini salah, ini salah. Setelah 192 jam ada sisa 1152. Nah, berarti yang ini Mas guys, Mbak guys. Jawaban yang benar adalah yang A. Oke Mas guys, Mbak guys, kita lanjutkan ke soal nomor 10. Diketahui ketika ABC siku-siku sama kaki seperti pada gambar ini. Jumlah semua panjang sisi miring AC tambah AB tambah BB1 tambah BB1 B2 B2 B3 dan seterusnya adalah. Oke, kita identifikasi dulu ya, panjang AC-nya dulu berapa. Kalau ada AB, panjang sisi tegak sama sisi mendatar atau ini penyiku namanya. Ini siku-siku. Nah, berarti langsung aja kita pakai rumus ini ya, apa namanya? Diagonal sisi. Jadi panjang AC itu rumusnya A akar 2 ya, atau A itu panjang sisinya. Jadi panjang sisinya 6 ya, berarti AC-nya 6 akar 2. Ketebalan taruh dulu Mas guys. Oh ya udah. Oke, AC 6 akar 2. Kita tulis di sini 6 akar 2 ya. Lanjut sekarang AB. AB panjangnya berapa? Perhatikan ya. AB ini sampai sini ya, ini udah ada ya. AB panjangnya 6. Jadi ini saya tuliskan plus 6 gitu ya. Lalu apalagi nih? BB1 ya, saya tulis di bawah sini. BB1, perhatikan panjang BB1 berarti ini.
Nah, panjang BB1 ini kalau kalian perhatikan sama dengan panjang AB1 ya. Ini panjangnya sama. Ini sama segitiga siku-siku sama kaki. Panjangnya AB1 sama dengan BB1. Nah, kalau kita lihat lagi ternyata panjang AB1 itu sama dengan setengahnya AC ya. AB1 sama dengan setengahnya AC. Berarti BB1 itu sama dengan AB1 gitu ya. Nah, AB1 itu sama dengan setengahnya AC. Tadi AC-nya berapa? AC-nya 6 akar 2. Berarti ini setengah kali 6 akar 2 sama dengan 3 akar 2. Nah, kita tulis di sini ya. 3 akar 2. Lanjut B1 B2 Mas guys ya. B1 B2. Perhatikan B1 B2. Nah, ini B1 B2 ini juga sama dengan B2C ya, sama dengan B2C. Jadi panjangnya sama, ini siku-siku sama kaki juga. Nah, B2C itu sama dengan setengahnya BC ya. BC panjangnya 6, berarti ini setengah kali 6 sama dengan 3. Ini ditambah 3. Terus B2 B3 ini yang terakhir ya, yang belum diketahui. B2 B3. B2 B3 itu sama dengan mana nih? B2 B3 ini ya. B2 B3, perhatikan Mas guys ya. B2 B3 itu sama dengan B3C nih ya. B3C ini siku-sikunya di sini, siku-siku sama kaki. Nah, ini panjangnya sama. Kalau lihat B3C ya, saya tulis dulu. Kalau kalian lihat B3C, B3C itu ternyata seperempatnya AC Mas guys. Perhatikan ya. Ini B3C, B1 B3. Terus ini kalau misalkan dikasih titik tengah lagi, misalkan Z ya, ZB1 sama AZ itu panjangnya sama ya. Tadi B3C itu sama dengan seperempat kalinya panjang AC ya, jadi sama dengan seperempat kali, tadi AC udah ada 6 akar 2. Nah, seperti ini. Jadi ini kalau disederhanakan 3/2 akar 2 gitu Mas guys. Jadi kita tulis di sini ya. Ini panjangnya 3/2 akar 2. Nah, sekarang kita perhatikan hubungan antara suku-suku pada deret ini. Dari 6 akar 2 ke 6. Ini pengalinya atau rasionya berapa kira-kira? Apa hubungannya? Kira-kira dari suku-suku dalam deret ini itu hubungannya gimana? Kalau saya kok langsung tertuju pada ini Mas guys. Nah, ini. Jadi dari 6 akar 2 ke 3 akar 2 terus ke 3/2 akar 2. Ini sepertinya setengah kalinya ya. Jadi dari sini ke sini setengah kalinya, ini ke sini setengah kalinya. Jadi dibagi menjadi 2 bagian deret. Yang pertama 6 akar 2 ditambah 3 akar 2 ditambah 3/2 akar 2, begitu dan seterusnya. Yang kedua itu yang ini Mas guys, yang 6 terus ke 3. Nah, nanti prediksi saya di sininya adalah 3/2 ya, karena dari 6 ke 3 itu rasionya setengah juga. Jadi 6 ditambah 3 ditambah 3/2 ditambah dan seterusnya. Jadi ada 2 deret. Nah, deret ini kalau kita lihat segitiga ini kan semakin kecil, maka ini adalah deret konvergen. Nah, ini misalkan deret pertama, ini deret kedua. Jadi kita akan menghitung jumlah deret pertama dulu. Deret pertama. Nah, ini ya. Pakai rumus S tak hingga. S tak hingga sama dengan A per 1 min R. Sama dengan suku pertamanya 6 akar 2 dibagi 1 min
rasio dari sini ke sini ya. Ini kan rasionya setengah ya, berarti kita tulis sama dengan 6 akar 2 dibagi setengah sama dengan 6 bagi setengah 12 akar 2 ya. Nah, berikutnya saya akan geser ke kanan. Set. Sini. Sekarang kita akan menyelesaikan deret yang kedua. Deret yang bawah ini ya. Nah, sama rumusnya, S tak hingga sama dengan A per 1 min R. Nah, tapi rasionya rasionya suku pertamanya beda ya. Kalau ini 6 per 1 dikurangi rasionya 6 ke 3 per 2 kan rasionya setengah ya. Rasionya setengah sama dengan 6 dibagi 1 kurangi setengah sama dengan 6 bagi setengah 12. Nah, terus jumlah total atau deret ya, deret totalnya itu adalah S tak hingga pertama ditambah S tak hingga kedua. Jadinya 12 akar 2 ditambah 12. Atau disederhanakan 12-nya kita keluarkan, terus ada kurung di kanannya ya. 12 terus ini akar 2 ditambah 1. Loh, kok tiba-tiba seperti ini? Ya, karena dibagi 12 ya. 12 akar 2 dibagi 12 hasilnya akar 2. 12 dibagi 12 hasilnya 1. Hasilnya adalah 12 ditambah akar 2 12 dikali akar 2 tambah 1. Coba kita cek jawabannya apakah ada. Nah, jawabannya adalah yang A, mas guys, sobat guys. Oke ya. Terima kasih sudah menonton, mas guys, sobat guys. Jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu, dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Dadah.